Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa situasi apapun yang hari-hari ini kami alami, Kau adalah Allah yang berdaulat. Kau adalah Allah yang bekerja dalam hidup kami. Kau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu berbicaralah bagi setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas oleh perkataan dan waktu. Tapi aku bersyukur bahwa Roh Kudus Engkau tidak pernah bisa dibatasi apapun. Kami buka hati kami untuk Engkau berbicara Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Akhirnya bisa nyanyi walaupun agak fals saudara. Puji nama Tuhan. Oke, shalom saudara semuanya. Wah, puji Tuhan. Luar biasa suaranya. Saudara, gak kerasa kita sudah berada di kuartal terakhir di tahun 2025. Dan kalau Bapak Ibu saudara jemaat di tempat ini, saudara ingat sepanjang tahun ini kita sedang berbicara tentang discipleship. Kalau enggak saudara sedang memuridkan, berarti saudara sedang dimuridkan. Amin. Kenapa gereja ini peduli, concern dengan discipleship? Karena kami percaya bahwa kekristenan bukan hanya sekedar ibadah raya hari Minggu. Amin. Saya kasih contoh diri saya lah ya. Karena begini Bapak Ibu, buat kami Grow Community Church, kami lebih peduli hidup saudara daripada hanya sekedar pelayanan dan kehadiran saudara di tempat ini. Amin. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tiap hari Minggu rajin ke gereja. Tapi hidupnya kalah melulu. Jatuh bangun di dalam pornografi. Kalau nyembah luar biasa. Tapi hidupnya terlilit dengan hutang. Berusaha untuk bangkit tapi gak bisa. Berusaha untuk keluar menang dari pornografi tapi gagal terus. Oleh karena itu kami sangat percaya bahwa kekristenan itu adalah keserupaan dengan Kristus. Dan goal keseruan dengan Kristus itu gak bisa hanya dilakukan saudara hari Minggu. Tapi saudara kita perlu jadi namanya murid Kristus. Amin. Dan izinkan Bapak Ibu selama 2 bulan ini kita akan merangkum selama bulan Oktober ini. Merangkum semuanya dengan tema belajar tentang kehidupan seorang murid. Dan khusus di bulan Oktober ini kita akan sama-sama menyoroti tentang bagaimana menjalankan pemuritan di kota besar yang begitu banyak tantangannya. Tantangan jarak, tantangan waktu. Saya tinggal di kota wisata Cibubur saudara, kegiatan di Jakarta Selatan. Jarak jauh. Belum lagi tuntutan ekonomi. Di tengah situasi krisis yang sulit ini, kita dituntut kerja sudah bukan lagi all out, tapi overtime, saudara betul ya. Sehingga saya percaya begini, banyak Bapak Ibu yang mungkin mau pemuritan, tapi gak ada waktu. Saudara pernah saya kasih sebuah gambaran yang mungkin akrab di dalam diri saudara. Besok kan hari Senin. Pernah gak saudara setelah pulang dari tempat ini besok pagi kan saudara pasang alarm. Pas bangun kering alarmnya. Waktu saudara bangun rasanya saudara capek banget. Lihat buka handphone, lihat agenda saudara. Begitu banyak tugas yang harus saudara lakukan. Begitu banyak meeting yang harus saudara hadiri. Belum lagi saudara begitu banyak kerjaan yang mungkin saudara belum selesaikan. Begitu banyak tagihan, cicilan saudara. Apapun sehingga ketika saudara memikirkan itu. Waktu saudara bangun pagi saudara pernah gak rasanya aduh males banget. Saudara bukan gak mau kerja, saudara bukan gak mau produktif. Tapi saudara pernah gak rasanya udah gak punya tenaga lagi untuk bisa hidup maksimal.
Dan saya yakin di tengah zaman yang seperti ini tidak mudah, ya, di tengah kesibukan itu, ada satu panggilan yang sering terabaikan dan terlupakan, yaitu panggilan untuk menjadi murid Kristus yang aktif dan bertumbuh. Saya yakin semua di tempat ini saudara pasti pengen bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Saya yakin Bapak Ibu semua di tempat ini pasti pengen lebih kenal Tuhan. Saya juga yakin Bapak Ibu pengen lebih banyak kenal Tuhan secara pribadi. Di gereja ini begitu banyak saudara kegiatan grow connection. Tiap hari Selasa sampai Jumat saudara ada pagi-pagi jam 6 ada rumah doa. Ada pujian penyembahan, ada doa, ada firman. Saya yakin saudara pasti pengen banget ikut. Hari Sabtu ada rumah doa onsite di sini, saudara juga saya yakin pasti pengen bisa. Kalau bisa Pak, seandainya saya bisa, saya pengen datang. Tapi tahu nggak Pak, kerjaan itu seperti parasit yang nyedot energi saya. Saya ini bukan nggak mau, tapi udah nggak punya lagi energi. Saudara pernah ngalamin itu? Saya jujur sebagai hamba Tuhan, saudara, tahun ini adalah merupakan tahun yang buat saya cukup berat. Begitu banyak tantangan. Kadang-kadang jam 2 pagi saya bangun, saudara, menjerit sama Tuhan. Berhari-hari kadang-kadang Tuhan. Ini pendeta loh saudara. Jujur di tengah keadaan gitu, kadang-kadang loh, saya untuk berdiri melayani. Itu bukan gak mau, tapi kadang-kadang Tuhan udah gak ada energinya. Kalau baterai itu saudara udah low bat, boro-boro saudara kepikir pengen cari firman. Kadang-kadang boro-boro saudara kepikir saudara pengen lebih banyak berdoa. Tenaga ini udah gak ada, mau tapi gak bisa. Pengen tapi gak ada tenaganya. Dan itu saudara yang terjadi di tengah-tengah kita hari-hari ini. Kalau iblis tidak bikin kita jatuh. Saya suka sekali tadi Pastor Gin bilang. Iblis akan buat kita jadi sibuk. Dan tidak cukup hanya iblis buat kita jadi sibuk. Tapi iblis juga membuat kita memfokuskan hidup kita bukan sama Tuhan. Tetapi kepada masalah yang kita hadapi. Amin. Sehingga Bapak Ibu di tengah saya dalam situasi terpuruk itu. Rasanya gak punya energi, boro-boro pengen bahasa roh saudara. Rasanya kalau saya lagi capek, lagi gak ada tenaga, saudara tahu gak yang saya lakukan? Yang paling saya suka, saya duduk, saya bikin segelas kopi, saya dengerin lagu jazz. Rasanya heaven banget saudara. Tapi kan gak bisa seperti itu, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sama saya. Ngomong lewat ayat Matius 6, ayat 25. Dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yesus kasih perintah yang mustahil kedengarannya. Jangan khawatir. Ayo, ada saudara yang gak khawatir, tolong boleh angkat tangan. Gak ada, sama semuanya. Coba lihat kiri kanan. Ternyata sama-sama ya, kita semua khawatir. Sebelah kanan saya ada yang gak pernah khawatir. Kita semua khawatir ya. Khawatir akan masa depan. Ibu-ibu yang punya anak, khawatir kok anaknya belum punya pacar, kapan kawinnya. Saudara yang belum punya kerjaan, khawatir kapan saya bisa hidup bekerja dengan baik. Saudara yang belum punya rumah, khawatir kapan saya ngontrak mulu. Kita semua khawatir. Tapi saudara kalau kita pelajari kata khawatir yang digunakan oleh Yesus ini dalam bahasa aslinya sangat menarik. Karena artinya bukan hanya sekedar khawatir secara biasa. Tetapi khawatir yang dimaksud di sini adalah sebuah kecemasan yang memecah belah dan mengurai pikiran kita. Ini menggambarkan sebuah pikiran yang terpecah-pecah, terbagi-bagi dan ditarik ke berbagai arah oleh kekhawatiran.
Jadi saudara, yang dimaksud khawatir ini bukan cuma sekadar khawatir. Tapi khawatir itu sampai membuat pikiran saudara terbelah-belah, terpecah-pecah. Sehingga begini, saudara sudah gak bisa konsentrasi lagi kepada hal-hal yang benar. Karena masalah yang kita lihat itu sudah membuat seperti semuanya itu jadi blur. Saudara pernah ngalamin seperti itu? Saudara udah gak inget lagi Alkitab, saudara udah gak inget lagi firman Tuhan, saudara udah gak ngerti lagi, saudara gak pernah lihat lagi Tuhan ternyata sanggup bikin mujizat dalam hidupmu. Saudara udah gak bisa lihat itu lagi, kenapa? Karena pikiran saudara sudah begitu terpecah-pecah saudara kepada masalah itu. Ini yang dimaksud dengan khawatir di dalam ayat ini. Dan khawatir ini saudara, ini memiliki arti juga sebuah larangan yang berkelanjutan. Yesus itu bukan berkata jangan pernah merasa khawatir. Kita pasti pernah merasa khawatir, betul? Itu manusia saudara, nggak mungkin kita nggak pernah merasa khawatir. Percayalah, hamba Tuhan juga ngerasa khawatir. Tapi Alkitab yang ditulis di sini saudara tetap memiliki arti, tetapi berhentilah mengkhawatirkan sesuatu atau jangan terus-menerus khawatir, karena ini adalah pola pikir yang terus berputar-putar dari kecil saudara, tiba-tiba seperti bola es yang makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga begini, waktu khawatir itu sudah menggunung, saudara-saudara akan lupa segalanya. Itu seperti kalau saudara ngerti kamera foto, itu seperti lensa difokuskan ke satu titik. Misalnya lensa ini difokuskan kepada kamu. Saudara, tiba-tiba kalau lensanya bagus, yang semua di belakang tuh tiba-tiba ngeblur. Kekhawatiran itu saudara seperti lensa yang memfokuskan hidup kita kepada masalah, sehingga Yesus dan kebesaran dan keajaibannya itu blur dalam diri kita. Amin. Ini adalah akar mengapa pemuritan itu terasa sulit. Hati yang terpecah oleh kekhawatiran tidak memiliki ruang dan tenaga lagi untuk hal-hal yang rohani. Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya kita survive. Saudara pernah mikir itu? Pastor, boro-boro mau melayani, saya yang harus dilayani. Saudara, saya mau curcol ya. Saudara kan kalau altar call maju ke depan, kita kan hamba Tuhan doain. Saudara tahu nggak, seringkali waktu saya numpangin tangan, saya tuh bilang sama Tuhan ini, Tuhan, wong aku juga punya masalah loh. Kok aku doain orang? Tuhan, aku juga perlu mujizat loh. Aku doain orang punya mujizat, dapat mujizat. Tapi begitulah hidup ini. Kalau kita hanya fokus sama diri kita, sulit untuk kita berbagi sama orang lain. Amin. Kalau kita fokus sama masalah kita, energi kita akan habis saudara, untuk kita memikirkan bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dan bagaimana saya bisa lebih lagi mengasihi sesama. Inilah kenapa di kota besar itu begitu sulit, namanya pemuritan. Problemnya begitu kompleks. Saya bilang ini supaya jangan saudara bilang ini. Berarti kalau begitu pastor, biarin aja masalah. Yang penting saya pelayanan. Hutang bukan dibayar dengan pelayanan, bayar dengan uang kita. Amin saudara. Maksud saya bukan itu. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bahwa Tuhan itu punya solusi. Solusinya apa? Ubahlah fokus hati kita. Tuhan itu saudara tidak berkata ya udah kalau kamu punya masalah santai aja. Nggak usah dipikirin, tidak. Solusinya adalah sebuah perintah yang pasif yang tertulis saudara di dalam ayat yang ke-33. Dikatakan begini, tetapi. Amin. Artinya apa? Ketika kamu khawatir, betul, khawatir itu tetap ada. Betul,
khawatir itu gak hilang dengan sendirinya. Betul, khawatir itu masalah kamu tuh real, itu bukan sesuatu yang gak real. Tetapi firman Tuhan gini, meskipun masalah kamu nyata, meskipun masalah kamu sulit, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini begitu kita sering dengar ya saudara ya. Dikatakan apa? Tetapi carilah. Kata pertama apa solusinya? Cari. Kata cari ini saudara, itu artinya bukan hanya sekedar saudara lihat-lihat. Bukan kayak cari begini saudara. Saudara lagi cari ini, cari mana ya, mana. Bukan begitu. Carinya juga bukan berarti gini saudara. Saudara mengharapkan tiba-tiba sesuatu turun. Kita kan sukanya begitu orang Kristen ya saudara, suka mujizat kan. Tiba-tiba turun dari sorga mas jawaban. Cari itu bukan begitu. Yang dimaksud cari oleh Tuhan ini saudara, artinya apa? Carilah dengan sungguh-sungguh. Berusahalah untuk mendapatkan, kejarlah itu, selidiki dan rindukan itu. Jadi artinya apa saudara? Carilah dengan sungguh-sungguh kerajaan Allah. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kerajaan Allah. Kejarlah itu dengan sungguh-sungguh apa? Kerajaan Allah. Selidikilah dengan sungguh-sungguh apa? Kerajaan Allah saudara. Rindukanlah dengan sungguh-sungguh adalah apa? Kerajaan Allah. Dan tahukah saudara, kata carilah ini dalam bahasa aslinya itu bukan sekali, tapi perintah yang berkelanjutan. Bukan mencari sekali lalu berhenti, tetapi itu adalah sebuah orientasi hidup. Itu adalah sebuah pengejaran yang aktif, sebuah pengejaran yang terus menerus. Ini adalah sebuah tindakan, ini adalah sebuah keputusan mengalihkan pencarian kita dari hal-hal duniawi kepada hal-hal yang ilahi. Ini sebuah tindakan saudara yang memerlukan energi, memerlukan komitmen dan memerlukan fokus. Itu loh yang dimaksud tuh saudara. Jadi bukan sekedar cari tuh ya udah cari-cari kayak ngais-ngais, enggak. Tapi cari dengan sungguh-sungguh, cari dengan fokus, cari dengan terus-menerus. Bukan sekali saudara gak dapat lalu berhenti, enggak. Makanya kenapa di gereja ini begitu saudara banyak dalam tanda petik. Saudara yang punya masalah dengan wanita, saudara wanita-wanita yang pengen bertumbuh, saudara yang wanita-wanita pengen punya komunitas, di kita ada apa? Grow Woman. Para pria-pria, para bapak-bapak. Di sini ada Grow Man, ada Grow Man Hangout. Businessman, ada tadi Grow Connection. Ada Grow Couple saudara. Kita ada Bible Study. Menurut saudara apa gereja kurang kerjaan saudara nyiapin itu semua? Ngapain tiap jam 6 pagi saudara? Saya harus berdiri di Zoom saudara, saya dengerin. Jadi saudara tahu gak waktu jam gym saya jam 6 saya harus mundur. Setengah 6 saya udah ada di gym saudara. Hanya apa untuk ikut doa pagi. Apakah kita kurang kerjaan? Enggak. Karena kenapa? Kita siapkan saudara sebuah tools. Kita sebuatkan sebuah tempat di mana untuk saudara bertumbuh. Pertanyaannya gini, mau saudara cari apa enggak? Mau saudara kejar apa enggak? Mau saudara dapatkan apa enggak? Atau hanya pengumuman yang tiap minggu saudara dengar, itu cuma lewat saudara. Dan saudara bilang, Pastor, seandainya saya punya waktu, seandainya saya punya tenaga. Oke, pelan-pelan nih. Saya mau cerita nih. Saudara, saya nggak pernah cerita ini sih, tapi saya mau cerita sama saudara nih. Dulu, berapa tahun yang lalu ya, kira-kira mungkin tahun 2007. Tahun 2007, saya ini gemuk banget. Berat saya hampir 100 kilo. Kenapa? Karena yang pertama, saya suka makan. Yang kedua, saya suka masak. Saya punya prinsip saudara, selama Tuhan tidak larang saya untuk makan, saya akan makan. Jadi semua makanan saudara, dari yang mengeong, mengguguk, terus apa yang mengaum, betul saudara, yang menggaruk-garuk, mangki,
gitu saudara, saya sudah makan semuanya. Harimau saudara ya, ular, pokoknya yang aneh-aneh saya makan. Sampai satu hari Bapak Ibu, tahu kenapa saya bertobat? Satu hari waktu saya tidur, saya mau melek, saya gak bisa bangun. Waktu saya mau angkat kepala saya muter saudara. Waktu dicek ke dokter, kolesterol saya 400 sekian. Wah, sejak saat itu saya mikir, saya gak mau mati muda. Jadi dari situ saya mulai rubah hidup saya. Saya mulai pagi-pagi berenang, saya mulai rubah hidup cara makan saya. Saya mulai saudara diet dan akhirnya setelah 2 tahun saya turun 28 kilo. Itu 15-20 tahun yang lalu. Nah, saya mau tanya, maaf loh ya, bukan nyindir ya. Soalnya kan sehat semua sekarang ya. Sibuk ya. Saudara semua kan sehat nih, sibuk kerja. Kok sesibuk-sibuknya orang, mau dia bos paling tinggi pun, satu hari dia jatuh sakit. Jatuh sakit, gak bisa bangun di kursi roda. Jadi bisa ada waktu tuh. Untuk terapi. Jadi punya waktu tuh. Untuk olahraga. Yang tadinya selalu alasannya gini. Gak ada waktu, sibuk banget. Saya percaya, saya bilang ini bukan meremehkan waktu saudara enggak gini. Tapi itu masalah prioritas. Amin saudara. Prioritas, gini loh. Kalau buat kita penting, saya akan luangkan waktu. Sampai satu hari saudara tahu enggak? Apa yang membuat saya sampai hari ini konsisten jaga makan dan olahraga? Karena satu hari tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini sama saya. Saudara boleh gak setuju ya, ini buat saya, pewahyuan buat saya, saudara gak ada di Alkitab. Kita suka dengar pendeta bilang begini, bro, gimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan? Terus pendeta suka bilang gini, bagaimana kamu bisa taat sama Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu tidak taat sama pemimpin di gereja yang kelihatan? Pernah dengar ngomong gitu pendeta? Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya begini, Don, gimana kamu bisa disiplin dalam hal rohani kalau kamu tidak belajar disiplin dalam hal jasmani, makan. Jadi saudara tahu, kalau saudara mau diet, yang benar tuh jangan cari kursnya, drive-nya dulu mau apa. Di situ saya merenung, iya ya. Kalau saya encok, saudara, saya pusing cenut, saudara bisa nyembah Tuhan. Sebab Tuhan baik, cenut, bisa nyembah Tuhan. Nggak bisa. Saudara lagi bengkak itu kan, asam urat. Cenut, bisa saudara. Saya malah gini, jadi yang drive saya adalah apa? Saya jaga makan, saya hidup sehat, kenapa? Saya pengen melayani maksimal. Bukan kurus. Kurus tuh bonus saudara. Saya mau kejar kurus apa? Mau ngejar six pack, udah punya istri kok. Ya emang kamu mau saya six pack? Dari dulu gak bisa-bisa saudara. One pack terus saudara. Jadi masalah apa? Makanya firman Tuhan bilang ini, ubah fokusmu, ubah prioritas kita, amin saudara. Bagaimana caranya rubah? Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari bukan sekali. Saudara waktu saya diet itu saudara, ya mau ngurusin badan, enggak sekali langsung jadi. Berenang sekali capek bosan. Mulai nge-gym saudara, baru angkat sekali, aduh pegel-pegel besok saudara, encok semua. Apakah berhenti? Enggak, terus lakukan, terus konsisten, terus disiplin, itu loh yang dimaksud. Carilah saudara, bukan sekali gagal udah berhenti, tapi terus lakukan. Saya kemarin 2 minggu lalu saudara sama Pastor Andi, kami pelayanan ke Tasik.
Saya orang Tasikmalaya. Jadi waktu ke Tasik saya malu juga. Saya ketemu seorang full timer di gereja yang kenal saya. Terus dia cerita, Don inget gak? Inget apa Ci? Dulu kamu katanya. Ngajarin saya komputer. Kamu lagi begini saya begini. Ci ini gini ya. Masih mabok saudara. Masih kecanduan narkoba. Bantuin di gereja. Saya ketawa aja. Lu inget gak katanya? Kamu dulu ngajarin Cici ini nih komputer sampai begini kata. Iler kemana-mana. Gini. Tapi apakah saya berhenti? Enggak, terus saudara. Saya kejar terus di gereja saudara. Saya inget tuh. Saya ikut kom. Aduh saya ketemu guru komnya malu. Lu inget gak dulu waktu ngajar, waktu ikut kom? Ikut kom saudara sampai begini. Terus begitu saudara kenapa? Boro-boro ingat yang diajarin percayalah lupa. Nggak ngerti boro-boro ngerti. Tapi apa? Carilah terus itu. Masalahnya banyak kita itu nggak mau cari. Nggak mau usaha. Kita orang karismatik sukanya mujizat cespleng. Saudara tahu mujizat cespleng ya? Punya hutang turun duit dari langit. Saya percaya amin. Tapi seringkali mujizat itu adalah sebuah proses perjalanan kita dengan Tuhan. Amin. Buat Tuhan tuh suka prosesnya loh. Saya mau kasih satu rahasia. Saudara tahu nggak? Tuhan itu suka kita kejar. Bukan karena dia butuh dikejar, bukan dia butuh pengakuan. Tapi hatinya itu nggak tahan kalau ada orang yang terus mendesak. Kejar Tuhan, terus cari dengan usaha, dengan fokus, dengan disiplin. Amin. Makanya dikatakan carilah dulu, itu pertama itu bicara apa tadi? Prioritas saudara. Ketika saudara bangun pagi buka handphone, apa yang saudara cari? Ketika saudara mau tidur, apa yang saudara scroll? Firman Tuhan kah? Atau apa? Amin. Jadi pemuritan aplikasinya harus lahir dari fokus yang benar. Jadi bagaimana semuanya yang tadi saya katakan itu berhubung dengan pemuritan saudara. Pemuritan itu bukanlah program gereja. Tapi pemuritan adalah hasil alami dari sebuah hati yang telah diubahkan fokusnya. Amin saudara. Waktu fokus saudara berubah dari masalah kepada kerajaan Allah. Maka percayalah kita akan sama-sama mau untuk namanya dimuridkan. Ketika kita fokus kepada kerajaan Allah, maka pemuritan menjadi sebuah gaya hidup bukan beban. Amin saudara. Ke gereja doa pagi bukan jadi beban. Baca Alkitab bukan jadi beban. Kayaknya Anda ya semuanya ya. Muka-mukanya saya doang kayaknya baca Alkitab suka jadi beban. Tapi waktu kita ubah fokus, doa bukan jadi satu beban. Siapa yang lagi pacaran gak usah angkat tangan. Kan kalau pacaran tuh belum tinggal serumah ya. Kalau saya udah menikah kan serumah. Tadi yang pacaran ke gereja, siapa yang jemput pacarnya? Jadi beban gak jemput pacar? Enggak. Bahkan kalau pulang dari gereja bila perlu apa? Doa, Tuhan jalannya macet. Tuhan jalannya macet. Kalau baru pacaran ya. Baru pacaran apalagi ngejer. Tapi kalau udah lama mah lu balik sendiri deh macet. Jadi hari ini saudara kalau banyak di antara saudara datang ke tempat ini dengan rasa lelah. Karena fokus kita tercerai belai oleh banyak hal. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan riset spiritual atau pergeseran fokus. Amin. Ayat 33 dikatakan begini. Maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Arti harafiahnya adalah akan ditaruh atau ditempatkan di sampingmu. Artinya apa? Saudara, ini menggambarkan gambaran Allah bahwa gini, ketika kita fokus kepada hal yang utama kerajaan Allah, maka Tuhan akan datang dan meletakkan kebutuhan, semua kebutuhan kita di samping kita sebagai bonus. Amin saudara. Kerajaan Allah itu adalah yang sesungguhnya, bonusnya adalah semua keperluan kita. Saya mau tanya, saudara beli mobil dapat payung, beli payung dapat mobil enggak? Enggak, yakin? Saudara mau payungnya apa mobilnya? Kalau saudara beli mobil, dapat payung, saudara nggak mau mobilnya, suka payungnya kasih saya akan terima dengan sukacita dalam nama Yesus. Nggak mau kan? Karena yang utama apa? Mobilnya bukan payungnya. Payungnya adalah bonus. Nah, orang Kristen ini heran, suka payungnya nggak mau mobilnya. Payungnya terus yang diinginin, tapi mobilnya nggak mau. Kalau kita fokus sama kerajaan Allah, firman Tuhan gini, Yesus sendiri akan datang sambil membawa semua kebutuhan kita dan menaruh tepat di samping kita. Itulah maka semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri. Bagoyang Jo. Kita bergoyang dulu, saudara, bersuka cita. Saya dapat sebuah lagu hari ini yang menginspirasi. Ya, dibuat bosa sedikit. Jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara. Ah masa, jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Apa benar? Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Yes, nyanyikan ini sama dirimu. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Amin. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga dipelihara. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Amin Ines. Di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Oh salah. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara kita. Amin. Yes, haleluya.